Bahrain ini bahaya ente, saudara-saudara. Bahayalah, bahaya. Mereka sedang dalam performa terbaik nanti ketika akan menghadapi Indonesia bulan Maret, saudara. Sekarang ini mereka sedang bagus-bagusnya di Piala Teluk. Piala Teluk itu adalah piala AFF untuk negara-negara di Arab sana. Dan mereka sampai ke final, saudara-saudara. Mereka baru saja mengalahkan Kuwait di semifinal dan akan tampil di final melawan Oman tanggal 4 Januari setelah sebelumnya mengarahkan Arab Saudi dan Irak. Waduh, bahaya ini. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, seperti yang sudah saya bahas beberapa hari yang lalu, Bahrain adalah lawan tim nasional Indonesia nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C tanggal 25 Maret 2025, 5 hari setelah Indonesia bertanding melawan Australia di Sydney Football Stadium. Nah, 5 hari setelah melawan Australia, Indonesia akan menghadapi Bahrain. Dan Bahrain ini saudara-saudara sama seperti Indonesia mempersiapkan skuad untuk kampanye Piala Dunia itu, kualifikasi Piala Dunia itu dengan tampil di turnamen subkonfederasi. Kalau di Asia Tenggara ada Piala AFF, kalau di Bahrain, di Arab sana, di Teluk sana, di Asia Barat sana ada yang disebut sebagai Piala Teluk, Arab Gulf Cup. Nah, Arab Gulf Cup. Jadi Piala Teluk khusus untuk negara-negara Arab. Negara-negara Arab ya, yang ada di sekitar Teluk itu ada 8 negara yang berpartisipasi di situ. Kuwait menjadi tuan rumah, kemudian ada Oman di situ, ada Uni Emirat Arab dan ada Qatar di grup A. Sementara di grup B ada Bahrain, Arab Saudi, Irak dan Oman Yaman. Dan beda dengan di Asia Tenggara yang negara-negaranya gengsi lah, sok-sokan, sok jual mahal, sok gengsi, sok menganggap turnamen regional subkonfederasi tidak penting. Di Arab ini, Piala Teluk ini dianggap sebagai turnamen yang sangat serius, bergengsi, sehingga mereka menampilkan skuad terbaik. Bahkan kompetisinya sampai libur musim dingin. Walaupun di sana nggak ada musim dingin ya, apa deh ya, pokoknya sampai menyempatkan diri libur khusus untuk Piala Teluk, sehingga negara-negara peserta, 8 negara peserta berdasarkan kesepakatan dengan subkonfederasi sana, West Asian Football Federation atau apalah, atau Gulf Football Federation itu, mereka sepakat untuk menggunakan pemain utama. Dan semua tim yang tampil di turnamen ini menggunakan pemain utama, termasuk Arab Saudi, termasuk Bahrain, termasuk Irak. Tentu saja minus pemain-pemain yang bermain di kompetisi Eropa, saudara-saudara. Saudara-saudara, Bahrain ya luar biasa, bukan lumayan lagi ya. Baguslah saudara-saudara, baguslah saudara-saudara. Bahrain itu di grup B ya saudara-saudara, dia menjadi juara grup B dengan 6 poin. 2 kemenangan dan 1 kekalahan. 2 kemenangan itu mereka langsung 2 kemenangan atas Arab Saudi dan Irak. Sama-sama tim besar, sama-sama tim berat. Nah, kekalahannya di pertandingan terakhir dari Yaman yang sudah tidak menentukan. Jadi mereka sudah memastikan diri lolos. Kemudian pertandingan terakhir melawan Yaman, mereka ya main-main lah.
main-main menampilkan skuad cadangan, akibatnya mereka kalah 1-2 walaupun salah satu golnya itu lewat bunuh diri sih. Kemudian di semifinal Bahrain ini bertemu dengan Kuwait dan mereka berhasil mengalahkan Kuwait. Tuan rumah Kuwait di depan, ya banyaklah pendukungnya, penontonnya banyak sekali tuan rumah Kuwait. Mereka mengalahkan Kuwait 1-0 melalui golnya si Mahrun tuh siapa ya Mahrun? Mohamed Jassim Mohamed Ali Abdullah Marhun. Itu saudara-saudara, dan Bahrain akan tampil di final menghadapi Oman nanti tanggal 4 Januari 2025. Final akan mempertemukan Bahrain dengan Oman di Kuwait, di Jaber International Stadium di Kuwait City. Oman ini saudara-saudara tampil di final setelah mengalahkan Arab Saudi. Oman adalah juara di grup A, saudara-saudara. Oman juara di grup A setelah bermain imbang 1-1 dengan Kuwait, mengalahkan Qatar 2-1 dan bermain imbang 1-1 dengan Uni Emirat Arab. Jadi Bahrain punya potensi besar untuk memenangkan turnamen ini. Bahrain punya potensi besar untuk datang untuk menjadi ancaman serius Indonesia nanti ketika kualifikasi Piala Dunia digelar di Jakarta. Bahrain punya semangat membara, punya tim yang jauh lebih solid dan siap untuk nanti pertandingan menghadapi Indonesia, sehingga Indonesia harus benar-benar mewaspadai kedatangan Bahrain nanti tanggal 25 Maret 2025. Saya bilang tadi saudara-saudara, beda dengan negara-negara Asia Tenggara yang gengsi tampil di Piala AFF, sok-sokan lah. Sok-sokan menganggap seolah-olah sudah sering ikut Piala Dunia. Nah, ini beda sekali. Di Teluk sana, di Arab sana mereka tetap serius walaupun tim-tim dari Arab itu banyak sekali yang sudah sering tampil di Piala Dunia. Irak, Arab Saudi, kemudian Qatar, Uni Emirat Arab itu mereka tetap serius saudara-saudara. Mereka tetap serius melakukan turnamen ini sehingga tetap menampilkan skuad terbaik dan tidak gengsi lah. Tidak gengsi, tidak sok-sokan. Sok-sokan setara Argentina, sok-sokan setara Brasil, sok-sokan secara Jerman. Tidak. Mereka tampil dengan kekuatan terbaik, termasuk Bahrain ini, saudara-saudara. Bahrain benar-benar menjadikan Piala Teluk ini sebagai pemanasan, sebagai uji coba yang terakhir. Uji coba terakhir mereka. Saya nggak tahu nanti akan ada uji coba lagi apa tidak, tetapi setidaknya ini menjadi persiapan mereka sangat serius untuk nanti menghadapi pertandingan melawan Indonesia. Sebelum melawan Indonesia, nanti tanggal 20-nya, Bahrain akan tampil di Saitama melawan Jepang, saudara. Itu dua pertandingan yang cukup berat dan mereka menargetkan kemenangan. Menang ini catat ya, mereka menargetkan kemenangan melawan Indonesia. Lawan Jepang mereka lebih realistis, mereka menargetkan hanya hasil imbang walaupun mungkin berat. Tetapi mereka melawan Indonesia, mereka menargetkan kemenangan walaupun ya mungkin berat juga. Tetapi faktanya mereka tampil dengan pemain-pemain utama mereka, misalnya seperti yang saya bilang tadi, Marhun juga main, kemudian Ali Madan juga main, Mahdi Abdul Jabbar, Mahdi Al-Humaidan, Muhammad Romaini juga main, Ibrahim Al-Katam itu main, kemudian kipernya siapa itu? Ibrahim Lutfala ya, yang tampil bagus waktu melawan Indonesia itu. Kemudian banyak saudara-saudara, banyak sekali pemain utama mereka yang tampil, sehingga ini menunjukkan bahwa persiapan Bahrain benar-benar maksimal untuk menghadapi Indonesia. Dengan Indonesia sendiri, saudara-saudara, bagaimana dengan Indonesia sendiri, bagaimana dengan tim nasional Indonesia sendiri menghadapi Bahrain ini? Ya tentu saja kita tahu sama-sama lah, kemarin Indonesia sebenarnya punya kesempatan tampil di Piala AFF menggunakan pemain-pemain senior yang selama ini tidak pernah bermain ketika pemain-pemain keturunan itu datang, tetapi ternyata itu tidak dilakukan oleh Sintayong. Sintayong lebih memilih menggunakan pemain U22 yang akan diproyeksikan ke SEA Games dan Piala Asia U23. Tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi, sehingga ini nanti menghadapi Bahrain itu Indonesia tidak punya cukup waktu untuk menjalani pertandingan persahabatan, untuk menjalani pertandingan pemanasan. Paling nanti pemain utama Indonesia itu akan bergabung seminggu sebelumnya, 7 hari, 6 hari, 4 hari, 5 hari sebelum pertandingan untuk menghadapi Bahrain.
Bahrain dan Australia. Karena pertandingan pertama itu kita akan menghadapi Australia. Menghadapi Australia di Sydney, tanggal 20 Maret 2025. Dan ini juga bukan pekerjaan mudah, karena Australia juga posisinya juga tidak terlalu strategis juga. Dia bisa sewaktu-waktu terdepak, bisa punya potensi. Karena ini grup ini ketat, sudah grup C ini ketat, kecuali Jepang. Semua tim itu masih punya peluang yang sama. Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, kemudian mana lagi, Cina, itu punya selisih poinnya itu sama, ada yang poinnya sama, kemudian sama pun atas bawahnya itu selisihnya ketat. Jadi ini peluangnya terbuka. Jadi ini pertandingan melawan Australia itu akan sangat penting, dan Australia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak kalah, dan mereka pasti akan menang. Kemungkinan besar, prediksi saya, mereka akan menang. Kekalahan dari Bahrain di kandang itu tampaknya akan menjadi pelajaran bagi Australia, dan saya yakin Australia akan bisa mengalahkan Indonesia. Dan kalau Indonesia kalah dari Australia, mau tidak mau, pertandingan melawan Bahrain itu sangat vital, dan itu harus dimenangkan oleh Indonesia bagaimanapun cara. Kertas, saudara-saudara, memang hanya Bahrain dan Cina yang punya potensi untuk dikalahkan Indonesia pada berapa ya? 4 atau 5? 4 pertandingan tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup C di putaran ketiga ini. Itu secara teori ya, ini teori, kita bicara teori. Bicara di atas kertas itu ya hanya Bahrain dan Cina, karena itu dua tim yang relatif tidak terlalu berat, relatif tidak sebagus Australia atau sebagus Jepang. Walaupun kita menahan imbang Australia di Jakarta, tetapi situasi sekarang ini tentu saja berbeda, karena kita akan away ke Australia, dan biasanya pemain-pemain Indonesia kalau bermain away itu agak gimana gitu. Nah, itu jadi secara logika, memang secara teori di atas kertas memang Bahrain dan Cina. Jepang itu nanti akan kita hadapi tanggal 10 Juni. Pertandingan terakhir itu di Jepang. Di Tokyo atau di mana lah. Kemungkinan di Tokyo itu juga kemungkinan besar akan sulit, saudara-saudara. Walaupun di pertandingan terakhir itu saya yakin Jepang sudah pasti akan lolos ke Piala Dunia otomatis langsung. Mungkin dia akan menjadi tim dari Asia pertama, tim Asia, atau mungkin tim non tuan rumah pertama yang lolos ke Piala Dunia. Tetapi tetap saja itu akan menjadi pertandingan berat. Jadi yang paling masuk akal ya memang melawan Bahrain dan melawan Cina. Melawan Bahrain kita punya pengalaman, kita dicurangi. Ya kontroversial bolehlah dibilang, kontroversial boleh dibilang dirampok juga boleh. Pokoknya itu yang terjadi waktu Bahrain kita imbang 2-2. Kemudian waktu Cina itu kita kalah. Kita kalah karena ya sudah tahu lah eksperimennya Sintayong yang tidak berjalan dengan mulus. Ya eksperimen boleh, tetapi jangan waktu lawan Cina lah. Di pertandingan yang sebenarnya eksperimen, dan ini dua pertandingan ini harus dimenangkan bagaimanapun caranya. Tidak boleh tidak, sudah sekarang, sebab kalau ini dua pertandingan kita kalah ya sudah selesai. Peluang Indonesia untuk lolos ke putaran keempat, untuk lolos ke Piala Dunia, untuk tampil di fase-fase berikutnya itu akan sama sekali tertutup, saudara-saudara. Bisa mendapatkan poin dari Australia maupun mengalahkan Bahrain di dua pertandingan pertama di tahun 2025. Karena tidak ada FIFA Matchday sebelum bulan Maret, saudara-saudara. Bulan Januari, Februari itu tidak ada Matchday. Tetapi kalau tim nasional mau mengadakan pertandingan uji coba, bisa saja mencari lawan yang tidak punya beban. Tidak punya beban pemain abroad yang ada di Eropa sana, bisa. Tetapi itu tidak disarankan karena memang tidak ada kalender FIFA di Januari dan Februari. Karena itu biasanya di Januari dan Februari itu di liga-liga di Eropa sana sedang padat-padatnya. Nggak tahu kalau di Liga Indonesia, di liga-liga lain. Tetapi nanti bulan Maret itu adalah pertandingan yang pertama, dan itu harus mengawalinya dengan amat sangat tidak mudah, saudara-saudara. Amat sangat tidak mudah karena biasanya saya nggak tahu nanti bagaimana dengan pemain-pemain abroad Indonesia, pemain-pemain keturunan Indonesia itu seperti apa, saya nggak tahu. Apakah siapa tahu kan bisa saja nanti ketika datang ada yang cedera, misalnya Sandi atau Jay Itzes atau Urat Mangun atau Martin Pas, itu bisa jadi cedera atau bagaimana kan kita nggak tahu. Tetapi ya itu memang faktanya seperti itu. Kita tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri. Jadi makanya kemarin
Nah, Piala AFF ini sebenarnya bisa digunakan sebagai sarana untuk itu. Walaupun tanpa pemain abon nggak masalah, tetapi ya Sintayong sudah mengambil keputusan dan ternyata hasilnya tidak terlalu bagus sudah. Jadi untuk menghadapi dua pertandingan itu kita harus fokus. Sintayong harus fokus, harus didukung lah. Untuk dua pertandingan itu harus didukung karena bagaimanapun juga ini penentuan. Ini penentuan, kalau sampai kita kalah pada dua pertandingan itu ya sudah selesai, peluangnya akan semakin berat. Jadi harus didukung, lupakanlah kontroversi STY out atau STY in. Kalau cuma kalah di Piala AFF ya nggak usah lah disuruh out karena tugas dia adalah tugas yang berat di level Asia dan level dunia. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin. Tadi kita bicara tentang Bahrain. Bahrain calon lawan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Grup C nanti pada bulan Maret, tanggal 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi 5 hari setelah pertandingan Indonesia melawan Australia dan 5 hari setelah pertandingan Bahrain di kandangnya Jepang. Dan Bahrain ini, saudara-saudara, Bahrain ini akan datang ke Jakarta dengan kondisi yang sedang bagus-bagusnya. Sekarang ini, saudara-saudara, sekarang ini pernah saya bahas kemarin waktu dulu. Sekarang ini mereka sedang tampil di Piala Teluk, Gulf Cup, Arab Gulf Cup. Jadi Piala Teluk semacam Piala AFF lah, Piala AFF untuk negara-negara Arab sana. Mereka tampil serius dan hasilnya luar biasa. Di fase grup itu mereka 2 kali langsung mengalahkan Arab Saudi dan mengalahkan Irak. Walaupun pada akhirnya kalah melawan Yaman ya. Kalah lawan Yaman nggak dihitung, nggak terlalu berpengaruh karena mereka sudah memastikan diri lolos, saudara-saudara. Sudah lebih dulu lolos sehingga lawan Yaman ya mereka tim cadangan sehingga kalah, dan tetapi nggak ada pengaruhnya, mereka tetap menjadi juara di grup B, saudara-saudara. Grup B kemudian di semifinal mereka mengalahkan Kuwait, saudara-saudara, mengalahkan tuan rumah Kuwait 1-0, dan sekarang mereka akan bersiap menghadapi Oman di pertandingan final tanggal 4 Januari 2025. Oman lolos setelah mengalahkan Arab Saudi 2-1 di semifinal dan sekarang akan bertemu dengan Bahrain, dan Bahrain punya potensi besar untuk menjuarai Piala Teluk, dan ini kalau mereka juara ini akan menjadi modal yang bagus ketika nanti melawan Indonesia. Dan jangan harap diingat, saudara-saudara, Piala Teluk ini diikuti 8 tim dan semua tim yang tampil di sini, saudara-saudara, itu serius karena liganya sedang libur sehingga mereka bisa menggunakan kekuatan terbaik. Beda dengan di Asia Tenggara, Piala AFF beda juga dengan Piala Asia Timur yang selama ini lebih cenderung menampilkan pemain-pemain kelas 2, kelas 3. Jadi ini Bahrain tampil dengan kekuatan terbaik dia, dengan pemain-pemain terbaik dia, dengan pemain-pemain utama, dengan pemain-pemain senior, termasuk misalnya Ibrahim Lufala, kipernya itu, saudara-saudara, kemudian Walid Al-Hayam itu juga main, semuanya saudara-saudara, dan mereka tampil cukup bagus, mainnya bagus, hasilnya juga lumayan, dan ini akan menjadi ya Indonesia bahaya ente lah. Bahaya ente kalau tidak waspada nanti ketika pertandingan di bulan Maret, tanggal 25 Maret di Jakarta, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah. Maksudnya, jangan bikin komentar yang menghina atau melecehkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke,
Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.